Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa. Izin Mbak ditutup itu. Baik, untuk kesempatan pada pagi hari ini, sudah siang sih di kita yang sebentar lagi, kami akan menyampaikan pemaparan terkait instrumen pengawasan kearsipan tahun 2021 ini. Perlu kami sampaikan bahwa terdapat perbedaan metode pengawasan dari tahun lalu, di mana pada tahun-tahun sebelumnya kita melakukan pengawasan itu, instrumen itu yang megang adalah tim pengawasnya. Nah, untuk mulai tahun 2021 ini kita mewajibkan kepada objek pengawasan untuk dapat melakukan penilaian mandiri dulu. Jadi kita jadi terbuka apa sih selama ini mungkin banyak yang bingung ketika kita melakukan pengawasan, kok tahu-tahu keluarnya beda gitu kan. Misalnya mungkin ada beberapa yang pada saat tim melakukan pengawasan tidak seolah tidak ditanyakan, tapi kemudian muncul di laporan, atau hal-hal yang kemudian menjadi perdebatan lah pada akhirnya ketika tidak tersampaikan instrumen yang seperti apa yang menjadi penilaian di masing-masing objek pengawasan. Nah, untuk kesempatan tahun 2021 ini kita rubah, jadi kita mewajibkan kepada objek pengawasan untuk melakukan penilaian dulu, seperti apa sih kondisi di masing-masing KAL berdasarkan penilaian masing-masing. Nah, ini perbedaan ini cukup mendasar karena sebelumnya hampir kita tutup untuk instrumen bagaimana penilaiannya, tetapi untuk sekarang sudah kita mulai buka. Jadi nanti setelah ini pun akan kita tindak lanjuti dengan untuk pendalaman lebih lanjut bagaimana menggunakan instrumen, karena kita bagi ada 3 sesi mulai besok untuk yang kementerian, kemudian untuk yang LPNK di hari Kamis, dan hari Jumat kita dengan lembaga struktural dan kementerian serta LPP dan LNS. Sebelum Bapak izin untuk share screen, Mas Bambang bisa minta dibuka untuk ininya, di-enablein. Halo, Mas Bambang. Sudah bisa share screen, Bu? Coba, Bu. Sudah ya? Belum, masih disable? Ulah. Ya, sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita singgung sedikit mengenai instrumen pengawasan kearsipan ini. Untuk terkait pengawasan ini kita sudah ada 2 peraturan kepala ANRI. Yang pertama tahun 38, nomor 38 tahun 2015 tentang pedoman pengawasan kearsipan. Kemudian yang terakhir dicabut dengan peraturan ANRI nomor 6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan. Tentu masing-masing peraturan ini ditindaklanjuti lagi melalui keputusan kepala untuk membuat instrumen pengawasan kearsipannya. Nah, dengan peraturan kepala ANRI nomor 38 itu diturunkan menjadi keputusan kepala ANRI nomor 32 tahun 2016. Ini mungkin yang pertama kali kita lakukan pengawasan tahun 2016 untuk di kementerian lembaga, hanya di tingkat kementerian saja. Sementara untuk LPNK itu belum kita lakukan tahun 2016. Kita menggunakannya dengan formulir audit kearsipan eksternal atau formulir A dan B. Untuk yang di kementerian dan lembaga adalah A, sedangkan untuk yang di Pemda adalah formulir B. Kemudian di tahun 2017 kita menurunkan kembali KPK tentang formulir ini, kita menyebutnya formulir F, itu untuk melakukan pengawasan terhadap kabupaten kota. Kemudian di tahun 2018 kita ada perubahan lagi terkait dengan formulir C, D, dan E. Ini adalah formulir untuk yang audit internal. Dan di tahun 2019 ini kita menggunakan formulir
A ada perubahan untuk khusus kementerian lembaga kita menggunakan KPK ANRI nomor 185 tahun 2019. Jadi kenapa KPK ini kok setiap tahun kita ada perubahan? Karena kita melihat bahwa ada dinamika dalam penyelenggaraan kearsipan juga, ada standar-standar yang berubah. Kemudian kita juga menerima masukan-masukan dari objek-objek pengawasan yang sudah kita lakukan. Apa kendalanya, apa yang ingin menjadi fokus, sasaran, dan sebagainya, kita coba masukkan ke dalam instrumen-instrumen ini, sehingga kita terus akan selalu berkembang. Share screen-nya hilang. Kok saya balik? Mana nih, kok hilang share screen-nya, Mas Bambang? Coba cek Silakan lagi, Bu. host atau co-hostnya, Bu Nunung. Ya, kok tadi tiba-tiba menghilang, saya bingung. Klik lagi share screen-nya. Ya, udah terlihat ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Ya. Turunan dari Peraturan Kepala ANRI nomor 38 berakhir di tahun 2019 dengan KPK ANRI nomor 185, yaitu terkait dengan perubahan formulir A. Nah, di tahun 2020 kita menerbitkan lagi keputusan kepala terkait instrumen sebagai turunan dari Peraturan ANRI nomor 6 tahun 2019. Di sini kita akan ada dua juga, ada formulir audit yang eksternal dan ada yang internal. Di sini kita mulai dikenalkan jenis-jenis pengawasan yang lainnya. Ada pengawasan sistem kearsipan eksternal, ada pengawasan penyelamatan arsip statis eksternal. Nah, kita formulirnya juga ada masing-masing, formulir ASKE untuk audit sistem kearsipan dan formulir PASE untuk audit penyelamatan arsip statis eksternal. Kemudian di internal kita mengenalkan lagi instrumen yang disebut dengan formulir audit sistem kearsipan internal atau ASKI, formulir PAA dan formulir PASI. Ini untuk semuanya internal. PAA itu adalah untuk audit penyelamatan arsip aktif, dan PASI adalah audit penyelamatan arsip statis internal. Kemudian di tahun 2021 inilah babak baru. Ini yang perubahan paradigma terkait pengawasan kearsipan ada di sini, di formulir ASKE dan PASE untuk audit eksternal, dan sementara untuk yang ASKI ini masih sama, formulir yang untuk internal itu masih sama dengan tahun 2020, tetapi karena perubahannya lebih dari 50% sehingga harus dicabut KPK ANRI nomor 160 tadi. Tetapi secara isi untuk yang internal itu masih sama dengan yang 160 2020. Bentuk dari formulir audit sistem kearsipan eksternal KL sendiri ini berbeda lumayan banyak dengan yang dibanding dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun yang lalu di KPK 160 itu formulir itu kita ringkas di tahun 2021 ini kita ringkas, dan formulir yang lama itu menjadi kriteria di lembar kriteria. Jadi itu ada perubahan yang cukup mendasar. Ini karena menjawab kebutuhan untuk pemenuhan aplikasi, di mana untuk aplikasi kalau pertanyaannya itu sebagaimana yang tercantum di dalam formulir ASKE yang lama akan menyebabkan istilahnya keengganan bagi objek pengawasan ketika melakukan penilaian mandiri, karena ada sekitar 380 butir pernyataan atau pertanyaan yang harus diisi, harus diklik. Nah, itu mungkin akan menyebabkan seolah-olah tidak user friendly, sehingga tahun 2021 ini kita kumpulkan, kita ringkas pernyataan-pernyataan tadi menjadi sekitar 90-an pernyataan, nanti ada di belakang jumlahnya. Nah, kemudian yang dulu menjadi formulir ASKE itu akan masuk menjadi lembar kriteria. Tetapi perlu kami sampaikan di sini bahwa untuk formulir sistem ini kita menjadi ada 3 bagian. Pertama adalah daftar pernyataan atau indikator, ini nanti akan masuk ke dalam aplikasi, adalah daftar pernyataan ini, merupakan kumpulan pernyataan untuk mengukur kondisi penyelenggaraan kearsipan pada objek pengawasan. Nah, isinya itu kita ada di formulir itu, di daftar pernyataan ini terdiri dari aspek, kemudian komponen, dan item pertanyaan atau pernyataan.
Aspek itu untuk yang kementerian lembaga ada 4, yaitu aspek kebijakan kearsipan, kemudian pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, dan sumber daya kearsipan. Untuk PAD itu kita lihat ada mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Kemudian sumber daya kita melihat ada tugas fungsi organisasi, kemudian sumber daya manusia, prasarana dan sarana prasarana, serta pendanaan kearsipan. Kemudian di bagian yang kedua adalah komponen. Komponen itu yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sita, kita mengenal yang namanya pemenuhan atau kewajiban. Kemudian ada komponen reform, ini hal yang baru kita munculkan di KK nomor 92 tahun 2021 ini, hal yang baru. Kemudian ada item pernyataan, ini isinya adalah pernyataan-pernyataan, masing-masing satu pernyataan itu ada 5 kondisi yang akan menentukan di level berapa kondisi penyelenggaraan kearsipan di masing-masing objek pengawasan. Mulai dari yang tidak ada sama sekali sampai dengan yang ideal. Yang ideal tentunya akan imbasnya kepada level. Paling tinggi adalah di level 4 paling tinggi. Dari yang 0 sampai ke 4. Jadi ada 5 pilihan pernyataan kondisi. Kecuali untuk di beberapa aspek, khususnya di kebijakan itu nanti akan ada perbedaan, karena untuk kebijakan itu ada yang memang sama sekali belum ada yang masih dalam bentuk rancangan, dan ada yang sudah ditetapkan. Kemudian di bagian yang kedua adalah kriteria. Kriteria ini, lembar kriteria merupakan alat bantu bagi objek pengawasan maupun tim pengawas untuk mengisi daftar pernyataan yang memerlukan penjabaran lebih lanjut. Jadi tidak seluruh pernyataan itu memerlukan lembar kriteria. Kalau memang cukup bisa dijelaskan di situ, tidak perlu kita melihat ke lembar kriteria. Nanti ada ketika kita habis ini kita akan mendemokan bagaimana penggunaan formulir ASCII ini yang sudah dalam bentuk Excel. Nanti akan didemokan oleh rekan kami. Nah, di bagian-bagian tertentu akan ada keterangan. Ketika keterangannya ada lihat lembar kriteria, maka Bapak Ibu harus melakukan penilaian dulu di lembar kriteria, baru bisa memastikan kondisinya ada di kondisi yang pilihan A, B, C, atau E. Kemudian bagian yang ketiga adalah definisi operasional. Definisi operasional batasan atau pengertian yang dipergunakan sebagai panduan bagi objek pengawas maupun tim pengawas untuk memahami suatu substansi dari item pernyataan tadi. Jadi kita ingin sama-sama memberikan pengertian yang sama terhadap satu hal. Jangan sampai pengertian di kami itu menjadi berbeda persepsinya dengan yang ada di objek pengawasan. Memang kami akui untuk definisi operasional ini mungkin belum seluruhnya bisa kita sebutkan, tetapi yang ada kita cantumkan di situ. Nanti kalau memang kami juga memohon masukan juga dari Bapak Ibu sekalian, kalau kedepannya memang kita perlu untuk melakukan pendefinisian ulang, kami mohon masukannya. Selain definisi operasi ini, kita juga akan ada pencantuman dasar hukum kenapa itu harus dilakukan. Nah, ini untuk daftar pernyataan, kita lihat di aspek kebijakan, ada komponen pemenuhan, ada 14 jumlah pernyataannya. Ini untuk menilai kewajiban kementerian dan lembaga dalam menetapkan kebijakan dan sosialisasi kebijakan tersebut di lingkungan internal. Ya, yang dinilai adalah kebijakan TND, klasifikasi arsip, SKKAD, JRA, program arsip vital dan organisasi. Dia ada 7 kebijakan wajib yang harus dipenuhi, yang harus ditetapkan oleh masing-masing kementerian lembaga. Sedangkan sisanya kebijakan-kebijakan yang lain akan masuk ke dalam komponen reform, yaitu kebijakan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip terjaga, penerapan Sri Kandi, dan alih media. Kemudian di aspek pembinaan kearsipan, untuk di komponen kewajiban, kita ada 4 pernyataan. Itu untuk menilai kewajiban kementerian lembaga dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan di lingkungannya. Kemudian di komponen reform, kita ada 3 pernyataan, yaitu untuk menilai upaya lebih yang dilakukan oleh kementerian lembaga dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan di lingkungannya, seperti pemberian penghargaan, pengelolaan arsip terjaga, dan penerapan gerakan nasional sadar tertib arsip. Kemudian aspek selanjutnya adalah pengelolaan arsip dinamis, di
mana pada komponen kewajiban kita ada 24 pernyataan, yaitu untuk menilai kewajiban kementerian lembaga dalam mengelola arsip dinamis yang meliputi dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan, termasuk kewajiban sebagai simpul jaringan. Jadi simpul jaringan dalam JIKN atau SIKN. Kemudian di komponen reform ada 9 pernyataan yang untuk menilai upaya lebih yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dalam pengelolaan arsip dinamis, antara lain alih media, daftar informasi arsip tematik, penggunaan Srikandi, pengelolaan arsip audiovisual, dan penyelamatan arsip kabinet serta arsip COVID-19. Kemudian di sumber daya kearsipan ada komponen kewajiban, sebanyak 22 pernyataan untuk SDK ini. Sumber daya ini karena ada 4 subaspek sebenarnya kalau di formulir yang lama, sehingga pernyataannya cukup banyak. Itu untuk menilai kewajiban KL dalam penyediaan sumber daya kearsipan di lingkungannya, yang meliputi pelaksanaan tugas unit kearsipan, kemudian sumber daya manusia kearsipan, prasarana dan sarana kearsipan, serta pendanaan kearsipan. Sedangkan di komponen reformnya ada 5 pernyataan untuk menilai upaya lebih yang dilakukan oleh KL dalam penyediaan maupun peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya kearsipan di lingkungannya. Antara lain seperti pembentukan organisasi profesi, penggunaan teknologi informasi, pendanaan, pengelolaan arsip terjaga. Kemudian ini contoh untuk pernyataan dengan lembar kriteria, Bapak Ibu sekalian, karena ada 2 jenis pernyataan, ada yang dengan lembar kriteria dan ada yang tanpa lembar kriteria. Contoh untuk yang di aspek kebijakan, di pertanyaan nomor 1 adalah tata naskah dinas pada kementerian lembaga. Di sini Bapak Ibu lihat ada ini ada kondisi A, B, dan C. Ada 3 kondisi, tetapi masing-masing kondisi kita pecah. Nah, ini khusus hanya untuk kebijakan. Kalau untuk yang lainnya tidak seperti ini, hanya ada 5. Untuk yang A, artinya KL itu sama sekali tidak terdapat kebijakan tata naskah dinas. Maka dia akan ada di level 0. Yang di kanan ini adalah menunjukkan levelnya 0. Kemudian telah terdapat rancangan kebijakan. Nah, rancangan kebijakan ini kalau memang ada, akan kita lihat. Kalau misalnya rancangan itu ada telah menyusun dengan kriteria sampai dengan 50% terpenuhi dan benar, maka dia akan ada di level 1. Kemudian seterusnya sampai dengan di B3 adalah ketika dia sudah 100% terpenuhi dan benar, serta rancangan telah berada di unit yang menyelenggarakan fungsi hukum atau di Kementerian Hukum dan HAM. Ini dia akan masuk ke level 3. Nah, kalau misalnya dia ada di level C telah ditetapkan, artinya KL sudah menetapkan kebijakan tata naskah dinas. Maka kita akan lihat lagi isinya, apakah telah terpenuhi kriterianya sampai dengan 50% benar, dan sampai yang terakhir adalah 100% benar. Ini contoh pernyataan dengan lembar kriteria. Nah, untuk menentukan ada di level berapa sih katakanlah suatu KL dia ada di sudah memiliki kebijakan tata naskah dinas, apakah dia ada di kondisi C1, C2 atau C3 dan C4, maka kita memerlukan lembar kriteria. Nah, untuk contoh kriteria yang terkait dengan pernyataan tata naskah dinas adalah yang pertama, untuk yang pernyataan 1A1 itu, substansi materi muatan pada kebijakan tata naskah dinas mengacu pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Itu mengatur materi, jenis, dan format naskah dinas dalam bentuk peraturan dan seterusnya. Saya rasa Bapak Ibu sudah sering kita tanyakan untuk yang KL rata-rata kementerian itu semuanya sudah memiliki kebijakan tata naskah dinas. Kemudian yang kedua, yang nomor 3 adalah mengatur materi tata cara pembuatan naskah dinas, mulai dari persyaratan pembuatan, kemudian sampai ke pencabutan naskah dinas. Ini sama dengan formulir tahun yang sebelumnya. Kemudian yang nomor 4 adalah kebijakan mengatur materi pengamanan naskah dinas. Yang kelima, mengatur materi kewenangan dalam penandatanganan naskah dinas. Yang keenam, pengendalian naskah dinas masuk. Dan ketujuh, pengendalian naskah dinas keluar. Ini yang menjadi perbedaan mendasar saat ini adalah ketika selama ini kita sering ribut-ribut pencantuman perka ANRI. Kita sudah apresiasi itu, kita sesuaikan masukan-masukan tadi. Sekarang kita hilangkan kewajiban mencantumkan perka ANRI
dalam dasar hukum pada kebijakan di tata naskah dinas maupun kebijakan kearsipan yang lainnya. Jadi cukup mencantumkan Undang-Undang Nomor 43 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28. Ini karena kami mendapatkan beberapa masukan, meskipun sebenarnya kalau kita lihat juga tidak ada yang tidak bermasalah terkait dengan pencantuman per ANRI, tapi ada juga yang mempermasalahkan, sehingga merasa lah kami sudah mencantumkan tapi dihapus atau dicabut pada saat masuk ke biro hukumnya atau pada saat pembahasan harmonisasi dengan Kumham, sehingga pencantuman terkait ANRI kita hilangkan dari kriteria. Artinya tanpa mencantumkan pun akan mendapatkan penilaian yang utuh. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan telah ditetapkan. Ini adalah contoh kriteria-kriteria yang terkait dengan tata naskah dinas. Kemudian untuk yang contoh pernyataan tanpa lembar kriteria, jadi ini bisa langsung dijawab di daftar pernyataan tadi, adalah pernyataannya contoh di aspek pengelolaan arsip dinamis terkait dengan intensitas penyerahan arsip statis oleh kementerian atau lembaga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jika kita melakukan pengawasan 2021 dari tahun 2016 ya, 16 atau 17 sampai dengan 2016 sampai dengan 2020, apakah KL itu pernah melakukan penyerahan arsip statis? Berapa kali? Mulai dari 1 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau dia sudah 4 kali dalam 5 tahun terakhir, dia akan ada di level tertinggi. Kita ingin mendorong bahwa setiap kementerian lembaga itu melakukan kewajibannya menyerahkan arsip statis. Kalau ingin mendapat kondisi yang ideal, maka setiap tahun, harapan kita adalah setiap tahun itu melakukan penyerahan arsip statis, sehingga dia akan berada di kondisi yang ideal. Kemudian level dan bobot. Ini mulai kita kenalkan, sebenarnya kemarin juga sudah kita kenalkan ketika tindak lanjut, monitoring tindak lanjut. Maka untuk sekarang kita kenalkan level dan bobot, sementara sebelumnya kita tidak mengenal bobot. Kemudian kualitas penyelenggaraan kearsipan itu direpresentasikan dengan pencapaian pada setiap indikator atau pernyataan sesuai kriteria dan kualitas kinerja kearsipan yang diwujudkan dengan pemberian level. 1, level 0 artinya belum memiliki kinerja, sama sekali tidak ada, kemudian belum dilakukan, itu adalah artinya dia tidak ada kinerja sama sekali, nilainya 0. Kemudian level 1 adalah kesesuaian dengan kriteria atau aktivitas kinerja mencapai 20%. Kalau kesesuaian dengan kriteria, artinya kriteria-kriteria yang terkait misalnya tadi kebijakan, ada sekitar 10 kriteria utama dan rinciannya, kemudian dari 10 itu mana yang sudah terpenuhi, apakah dia ada di level 20%, 50%, 70%, atau 100%. Itu kesesuaian dengan kriteria. Kita akan lihat di lembar kriterianya. Kalau kesesuaian dengan aktivitas, maka nanti di buktinya akan kita melihat berapa persen yang sudah terpenuhi. Misalnya jumlah unit pengolah yang sudah dilakukan pembinaan kearsipan. Kita lihat berapa persen, berapa jumlah unit pengolah yang ada, kemudian yang sudah dilakukan pembinaan berapa, kita persentase. Berapa yang sudah dilakukan pembinaan, itulah yang akan menjadi aktivitas kinerjanya. Itu masing-masing persentase ini akan direpresentasikan menjadi nilai. Dari misalnya 20%, maka nilainya ada di 20, levelnya 1. Demikian sampai ke yang level tertinggi adalah di level 4, mencapai aktivitas kinerja mencapai 100%, dengan bobot nilai adalah 100%. Kemudian untuk yang pembobotan, terkait komponen pengawasan tadi, sebelumnya kalau kita lihat di KPK yang lama, kalau kita hitung berdasarkan bobot itu, kebijakan itu menempati posisi tertinggi, 66%, kurang lebih 66%, maka sekarang hanya 30%. Makanya tadi sempat disampaikan oleh Bu Zita, bahwa akan terjadi riset nasional, riset nilai secara nasional, karena kemungkinan akan ada penurunan nilai yang sebelumnya ketika semua kementerian lembaga sudah memiliki kebijakan itu nilainya minimal baik karena sudah 60%, tetapi kalau hanya kebijakan itu saja tanpa dibarengi dengan pembinaan, pengelolaan, dan didukung sumber daya, maka akan mustahil akan mendapatkan nilai menjadi baik. Karena
hanya 30% yang dinilai. Setinggi apapun kalau misalnya nilainya dulu itu 100 di kebijakan, tetapi nilai yang lainnya masih 0, 0, 0 semua, berarti dia hanya dapat nilai 60. Nah, sekarang hanya 30% dinilai untuk di aspek kebijakan kearsipan. Untuk yang di pemenuhan di kebijakan ini, di 30% itu pemenuhan atau kewajibannya adalah 70%, kemudian di reformnya ada 30% untuk di komponennya. Kemudian di aspek pembinaan, ada 20% di aspeknya, kemudian di komponennya untuk di kewajibannya itu ada 80%, sedangkan di reform bobotnya adalah 20%. Kemudian di aspek pengelolaan arsip dinamis, dia ada 30% untuk kewajibannya melaksanakan PHD, kemudian di reformnya dia 20%. Kemudian di aspek sumber daya kearsipan 20% dengan pembobotan kewajiban pemenuhan sumber daya 90%, kemudian reformnya 10%. Ini mekanisme pengawasan kearsipan. Jadi untuk yang tadi sebenarnya sudah sempat disampaikan juga oleh Bu Sita. Jadi yang pertama adalah objek pengawasan pada kementerian lembaga melakukan penilaian mandiri dengan cara mengisi instrumen audit kearsipan sesuai fokus dan jenis formulir yang dikirimkan oleh tim pengawas kearsipan. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah dapat diunduh untuk formulir ASK-nya di link yang kami sampaikan melalui surat pemberitahuan pengawasan yang sebelumnya, atau di link materi Rakornas pada siang hari ini juga sudah di-upload, sehingga silahkan Bapak Ibu untuk dapat mengunduh formulir ASK-KL tadi. Kemudian berdasarkan penilaian mandiri, nanti setelah diunduh pasti harus diisi, kemudian dikirimkan ke ANRI tentunya, dikirimkan ke Pusat Akreditasi Kearsipan sesuai dengan surat. Mohon kalau misalnya khawatir karena ini ada 92 KL yang akan mengirimkan formulir dan juga bukti-bukti karena semuanya dalam bentuk digital, mohon untuk dikirimkannya kalau bisa menggunakan link saja. Jadi tidak yang dikirimkan melalui email, itu cukup formulirnya saja. Kemudian nanti setelah dikirimkan, maka tim akan melakukan verifikasi dan penilaian dengan memastikan kelengkapan dan kesesuaian atas bukti-bukti yang disertakan serta visitasi lapangan. Ini untuk visitasi lapangan akan kami lakukan hanya terhadap kementerian saja. Sementara untuk yang LPNK dan LNS untuk tahun ini kita tidak lakukan kunjungan ke lapangan, jadi hanya melakukan klarifikasi secara ODES. Nah, nanti hasil ini kegiatan ini akan menghasilkan rekapitulasi nilai hasil pengawasan kearsipan, tapi tentu saja ini untuk rekapnya baru dimiliki oleh tim pengawas dulu, belum kita bisa sampaikan ke objek pengawasan. Kemudian setelah itu baru kita plenokan. Kita melakukan pleno hasil pengawasan ini ke pengarahnya adalah Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan. Kemudian akan menjadi hasil bagi bahan pleno untuk di pejabat eselon 1. Nah, nilai hasil pengawasan yang final yang akan ditetapkan dengan keputusan Kepala ANRI nanti akan dibahas dulu dengan pimpinan tinggi media di lingkungan ANRI. Jadi kami memang prosesnya agak panjang, jadi tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya ketika kami tidak perlu melakukan pleno ke eselon 1, jadi cukup di eselon 2 kemudian kita tetapkan, tapi sekarang kita harus pleno dulu. Jadi selama 2 tahun terakhir ini kita agak terhambat ketika menetapkan keputusan kepala tentang nilai hasil pengawasan, karena ada mekanisme baru. Nah, ini yang terakhir. Persiapan Bapak Ibu sekalian untuk pelaksanaan pengawasan kearsipan. Jadi pertama adalah mempelajari formulir ASK-KL, karena ini hal yang baru yang Bapak Ibu harus isi sendiri. Kalau sebelumnya kami, tim pengawas yang mengisikan, kami hanya Bapak Ibu menyediakan bukti-bukti, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim, maka sekarang Bapak Ibu melakukan penilaian mandiri, jadi tolong untuk dipelajari formulir ASK, kemudian kemungkinan identifikasi bukti-bukti yang dibutuhkan. Kemudian mengumpulkan data dukung yang relevan dan dibuat dalam format digital, karena semuanya akan kita kirim saat nanti kedepannya ketika aplikasi itu sudah running, kita akan upload itu ke dalam aplikasi sebenarnya. Cuman perlu kami sampaikan bahwa aplikasi itu sudah ada, cuma karena ada kewajiban untuk uji kelayakan dan sampai saat ini memang masih belum
diuji kelayakannya oleh kementerian atau lembaga teknis terkait, sehingga kita belum bisa uji cobakan kepada kementerian, meskipun target kita awalnya adalah tahun ini semuanya sudah melalui aplikasi pengawasan kearsipan, tetapi karena memang belum diuji coba, kami belum berani untuk sosialisasi maupun untuk launching aplikasi tersebut. Kemudian setelah data dukung dikumpulkan, dibuat dalam format digital, kemudian mengirim formulir ASKKL hasil self-assessment, dan data dukung yang kalau kami harapnya adalah menggunakan link yang dapat diakses oleh tim pengawas kearsipan. Jadi kami mohon Bapak Ibu sekalian, sekarang ini karena tadi sudah disampaikan waktunya, ada masing-masing jadwal perlu diperhatikan kembali. Untuk yang kementerian lembaga untuk kementerian tanggal 11 Mei untuk segera disampaikan ke Andri, kemudian yang untuk LPNK itu 28 Mei. Nah, mungkin kementerian jangan protes ya, kok kami duluan. Karena nanti untuk kementerian lembaga, meskipun ini duluan, tapi kami kan akan, Bapak Ibu kan akan langsung kami datangi, kami kunjungi mulai tanggal 24 Mei kalau nggak salah. Itu kita sudah mulai, 28 Mei kita sudah melakukan visitasi lapangan ke kementerian lembaga, sehingga mungkin kalau ada kekurangan bisa kita sampaikan pada saat verifikasi lapangan. Tapi harapan kami sih semua sudah komplit pada saat menyampaikan di tanggal 11 Mei ini. Kami nggak ingin nanti ada keluhan-keluhan bahwa tidak dilakukan pengawasan karena terlambat atau apa itu. Jadi mohon kita kerjasama yang baik antara tim pengawas maupun objek pengawasan, sehingga pengawasan ini dapat berlangsung dengan lancar gitu kan. Karena kami juga butuh waktu untuk melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang masuk. Kementerian itu ada 34, timnya kami hanya 7 tim, jadi nanti mungkin akan memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Barangkali nanti ada yang perlu didiskusikan, kami persilahkan apakah melalui kolom chat atau bisa secara langsung. Chatnya disable ya. Materinya Bu, mohon dikirim Bu ya. Gimana Pak? Materinya Bu, kalau bisa dikirim. Materi sudah terdapat di link Pak. Jadi Bapak silakan buka link tadi yang kami bagi di chat. Tadi ada kolom link itu semua, ada daftar hadir, ada materi. Materi itu di dalamnya itu ada link formulir ASK, ada materi rakor. Jadi silakan Bapak buka di sana karena semua sudah kami bagi. Terima Bu. Ya, Bu. Ya. Izin Bu Nunung bertanya. Ya silakan Bu Dini. Terima kasih atas penjelasannya Bu Nunung. Terkait instrumen kearsipan untuk pengawasan kearsipan eksternal, tadi ada beberapa aspek ya. Di aspek PAD kalau nggak salah yang mengenai aplikasi Sri Kandi Bu Nunung. Ya. Nah, bagaimana dengan kementerian yang sudah memiliki aplikasi yang ada sebelum Sri Kandi itu lahir? Kalau di kami itu sudah ada aplikasi sendiri untuk pengelolaan arsip dinamisnya yang kemarin itu juga sudah mendapatkan clearance ya dari Kominfo dan Menpan. Nah, apakah tadi kan ada pernyataan mengenai aplikasi Sri Kandi? Kemudian kemarin kebetulan saya mengikuti diklat pengelolaan arsip elektronik, saya juga melihat aplikasi Sri Kandi ini tampaknya juga belum siap untuk diterapkan di KL gitu loh Bu Nunung. Jadi mungkin di form ini apakah nanti ada kebijakan tertentu untuk penerapan Sri Kandi tadi. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah instrumen ini juga sudah mengcover tentang kegiatan yang dilakukan KL misalnya seperti inovasi-inovasi di bidang kearsipan. Tadi saya juga mengamati sekilas ya Bu Nunung, di aspek SDK maupun di PAD atau pembinaan kayaknya tidak ada, karena gini loh Bu Nunung, untuk mencapai tadi seperti yang disampaikan Bu Zita bahwa pengawasan ini adalah untuk menjamin ketersediaan, keselamatan dan pelayanan serta pemanfaatan informasi. Nah, itu mungkin bisa dilakukan oleh KL dalam bentuk yang lain, seperti misalnya pameran kearsipan atau mengikuti atau berperan serta dalam MON atau MOW. Nah, apakah itu tidak bisa di-cover dalam satu instrumen atau aspek di dalam kearsipan di mana KL itu melakukan inovasi yang untuk
tadi akhirnya goal untuk Memory of the World atau Memory of Nation-nya bisa tercapai. Kemudian tadi Bu Nunung untuk yang penyerahan arsip itu kalau nggak salah tadi ada range-nya 0 sampai 5, itu dilakukan tiap tahun berapa kali gitu ya. Hitungannya itu berdasarkan berita acara ataukah berdasarkan beberapa daftar yang diserahkan ke Arsip Nasional? Apakah setiap kali penyerahan itu misalnya kami bisa bikin pada waktu itu penyerahan ke arsip itu ada 5 daftar arsip, tapi diserahkan dalam satu waktu. Apakah itu penghitungannya berdasarkan daftar arsip serah yang diserahkan ke Arsip Nasional, ataukah berdasarkan berita acaranya? Mungkin itu dulu Bu Nunung, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diani. Salah satu tim independen kita. Baik Bu, tadi terkait dengan aplikasi Sri Kandi ya Bu ya. Jadi memang ini kan aplikasi ini sudah ditetapkan oleh Menpan ya untuk dapat digunakan bagi seluruh KL, aplikasi mau berbagi ini terkait dengan kearsipan. Jadi memang ini kita masuk ke dalam pernyataan di komponen reform, Bu, jadi belum masuk ke yang wajib. Jadi kalau toh memang nanti di KL itu masih sudah menerapkan ini, tapi kan mungkin kedepannya kan sebenarnya nanti akan wajib menjadi aplikasi Sri Kandi ini wajib diterapkan. Jadi kalau memang sekarang ini sudah menerapkan yang lain, nanti bagaimana transisinya? Nanti di kolom di formulir itu ada kolom catatan, Bu. Jadi silahkan aja dicatatkan di situ. Misalnya katakanlah kami Setnek sudah menerapkan aplikasi ini yang sudah hampir sama lah mirip dengan Sri Kandi. Nanti untuk masalah penilaian kan kita sampaikan di pleno, Bu. Kalau misalnya banyak yang keberatan, kalau misalnya banyak yang masih karena kami tahu kok Bu, Sri Kandi ini belum rata. Yang jelas itu kalau kita langsung paksakan nilai pasti akan banyak yang nol. Nah, jadi mungkin ini kami tanyakan dulu, tetapi kita tidak nilai Bu, karena seperti tahun lalu kita juga seperti itu, ada beberapa pernyataan pertanyaan baru yang sudah menjadi yang sudah kita tanyakan, sudah kita ukur kinerjanya ke KL, tapi belum menjadi penilaian. Seperti itu. Jadi itu nggak masalah Bu. Jadi tapi nanti tolong dicatat di kolom catatan, di kolom catatannya untuk di Excel-nya, di lembar kerjanya, bahwa kami sudah menerapkan aplikasi apa gitu. Silahkan saja, nggak apa-apa. Nanti masalah kalau banyak yang seperti itu kan nanti mungkin akan kita nolkan untuk membaginya. Jadi tidak akan berpengaruh kepada nilai meskipun dia tidak menggunakan aplikasi Sri Kandi atau belum menggunakannya. Tapi kalau sudah merencanakan akan menggunakan, mungkin juga bisa dicatat di situ gitu Bu. Ya. Jadi terkait dengan Sri Kandi seperti itu. Mungkin kemudian yang inovasi, ini kami terima kasih sekali Bu untuk yang terkait dengan masukan Ibu untuk inovasi bidang kearsipan ini. Memang untuk beberapa hal untuk pamerannya kita agak luput tuh, karena pameran itu kemarin kita masukin ke justru di daerah yang ada, yang pameran secara virtual maupun pameran ini, karena kami masih untuk yang KL ini lebih ke tugas unit yang pokok gitu Bu, tapi nanti akan kami masukkan, kami catat untuk yang inovasi-inovasi ini, karena kami juga ingin melihatnya seperti ini Bu. Kalau kita sudah masuk ke sini, kan artinya semua harus diikutin, semuanya KL harus bikin gitu. Kalau misalnya kita lakukan motivasi dilakukan ini, berarti akan ada penilaian tersendiri. Maksudnya harus ada masuk ke dalam bobot lain selain yang misalnya ini kan nilai kita kan untuk 100 Bu, 100 ya. Nah kalau misalnya inovasi kita ambil 5%, berarti kan nilai maksimal yang dicapai oleh setiap lembaga kan 95. Sementara mungkin kami masih melihatnya dari 9 untuk yang mencapai ke 95 ini belum semuanya itu dalam langkah yang sama. Kementerian saya yakin cepat gitu. Tapi Bapak Ibu lihat tadi di pengumuman yang untuk di kelompok lembaga tinggi non struktural terutama itu masih banyak yang kurang gitu kan. Jadi kalau kita terapkan seperti itu khawatirnya jadi merugikan buat yang lain. Jadi untuk sementara ini nanti akan tetap kita tampung untuk yang ini, apakah itu masuk menjadi catatan lebih maksudnya, tapi tidak akan berpengaruh ke nilai, tapi akan kita mungkin sampaikan apresiasi bahwa ini ada inovasi apa di suatu kementerian lembaga. Itu mungkin itu yang akan kita coba masukkan ke dalam instrumen selanjutnya ya Bu ya, untuk yang sekarang kan karena sudah ditetapkan baru Februari lalu, kalau mau kita rubah lagi kan mungkin baru kita perubahan tahun depan. Kemudian tadi terkait dengan contoh yang intensitas penyerahan arsip. Saat ini kita masih menghitungnya berdasarkan berita acara dulu Bu. Karena kalau kita hitung berdasarkan jumlah arsip yang masuk nanti beda-beda juga.
kalau yang kementerian yang pengennya sih kami berdasarkan jumlah arsip yang masuk Bu, tapi nanti kedepannya ada kita di bawahnya ada pernyataan lagi terkait dengan kualitas arsip yang diserahkan juga Pak Bu. Jadi penyerahan ini bukan hanya satu pernyataan saja untuk terkait penyerahan, nanti ada pernyataan terkait apakah seluruh fungsi yang ada di KL itu sudah pernah diserahkan arsipnya ke Andri. Nah, nanti kan kita lihat nih, Septek rajin, tapi ternyata hanya dari sekretariat saja misalnya, tapi dari fungsi-fungsinya nggak pernah menyerahkan, ya berarti nilainya nggak akan penuh terkait dengan jumlah keterwakilan jumlah fungsi. Jumlah fungsi itu kita di definisinya kita batasi fungsi eselon 1 saja. Jadi kalau misalnya di Septek ada 5 eselon 1, baru ada 4, berarti nggak akan 100 gitu kan Bu. Jadi hanya baru sekitar 70 gitu kan. Nah seperti itu Bu terkait dengan perhitungan intensitas penyerahan. Jadi kita hitungnya berdasarkan berita acara. Dan itu memang kita lihat kan 5 tahun terakhir berapa kali. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun ada yang 2 kali, bisa jadi kita hitung kalau dalam 5 tahun terakhir, misalnya tahun 2017 nyerahin 2 kali, habis itu sepi gitu kan, nggak nyerahin lagi. Kemudian tahun terakhir dia 3 kali, berarti dalam waktu 5 tahun dia 5 kali, ya tetap aja dia dapat 4. Gitu. Kita memang masih menyederhanakan lah, kami nggak ingin istilahnya terlalu memberatkan buat kementerian atau lembaga. Oke, silahkan bagi yang lain. Terima kasih Bu Nunung. Ya, sama-sama. Septek lagi boleh Bu? Septek lagi. Kemenperin Bu, izin Bu. Ya, gantian ya, Kemenperin dulu, silahkan Bu Ana. Ya, baik Bu Nunung, selamat siang. Mohon izin Bu, saya Ana dari Kemenperin. Yang ingin saya tanyakan, bobot untuk tahun 2021 ini kan yang 60% adalah penilaian pengawasan kearsipan eksternal yang tadi diumumkan ya Bu ya. Yang 40% ini adalah pengawasan kearsipan internal dari Kemenperin. Sedangkan di tahun 2020 kami stuck Bu, tidak mengadakan pengawasan kearsipan internal karena anggaran terpotong habis, karena COVID, pandemi, lalu juga SDM hampir tidak bekerja, rata-rata WFH Bu. Memang kebijakannya seperti itu karena waktu itu di kementerian kami juga agak riskan. Nah, kami baru mulai lagi Bu di tahun 2021 ini, dan insya Allah akan mulai setelah Lebaran Bu. Apa batas akhir untuk penyerahan hasil pengawasan kearsipan internal ini kapan Bu? Yang akan dijadikan penilaian pengawasan kearsipan eksternal nantinya. Mungkin itu Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Jadi terkait dengan yang diumumkan tadi sebenarnya bukan nanti untuk yang 2021 yang untuk masuk dilaporkan di tahun 2022 yang menjadi 60% adalah yang terbaru Bu. Jadi yang tahun 2021 ini hasilnya seperti apa? Yang dengan menggunakan instrumen baru itu nanti kita akan gabungkan dengan 40%-nya. Kalau misalnya 40% ini Bu Ana tahun 2020 ini nggak ngirim, tapi 2019 pernah mengirim, Ibu bisa mengajukan itu untuk dinilai yang 40%-nya. Ya, jadi yang penting Ibu, kami masih, karena memang masa pandemi, kami juga memaklumi pemotongan. Kalau belum pernah gitu Bu, 2019 kami belum pernah ngirim gitu gimana? Ya berarti Ibu harus lakukan tahun 2021. Oh ya, berarti 2021 ini ya Bu ya? Ya, 2021 kirim paling telat untuk yang internal itu tanggal 31 Agustus, masih sama ya dengan 31 Agustus, berarti kerja kami nanti hanya 3 bulan. Lalu yang satu lagi Bu, yang ingin saya tanyakan, mungkin ini kalau nanti yang internal ini kan, kami kan total kan 102 unit kerja nih Bu. Ya. Sampelnya berapa Bu? Yang bisa kami... Itu setingkat eselon 2 di pusat ya Bu ya? Pusat dan daerah Bu. Nah ini untuk yang pertama, utamakan yang pusat dulu saja. Oh, jadi yang pusat itu hanya 48 Bu? Ya, 48 itu saja dulu. Yang daerah bisa tahun-tahun berikutnya Bu. Jadi utamakan yang pusat dulu karena ingin memiliki gambaran untuk yang di pusat itu kayak apa dulu sih gitu sebelum kita ke daerah-daerah ya itu Bu. Jadi 48-48-nya ini Bu? Iya. Oke. Kalau 48 mau dislovin berarti dia ada di 32 Bu, kalau memang tidak bisa. Jadi 32, tapi nanti kalau ini proporsional ya Bu ya, jadi setiap
eselon 1 terwakili eselon 2-nya. Jangan hanya kumpluk di satu tempat gitu Bu. Jadi ada yang sama sekali tidak terjangkau untuk yang dilakukan pengawasan. Jadi dari 48 Ibu bisa lakukan ke 32 kalau yang dilaporkan gitu Bu. Ya. Tapi kalau tadi Ibu Sita kan mintanya seluruhnya, tapi kalau nggak bisa dilakukan seluruhnya ya itu tadi. Itu kami terkendala oleh anggaran Bu, karena kan sekarang pandemi, untuk perjalanan dinas ini agak kesulitan Bu. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Nunung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silahkan yang lain. Ya, izin Bu Nunung. Iya, silahkan Bu Susi. Selamat ya Bu Susi. Terima kasih Bu Nunung. Ini melanjutkan tadi pertanyaan Mbak Dini dari Seknek ya. Izin Mbak Dini lanjut nih. Kalau Mbak Dini tadi menanyakan Sri Kandi, saya menanyakan tentang aplikasi simpan. Nah ini bagaimana Bu Nunung? Karena aplikasi simpan untuk arsip kabinet ya Bu ya, ini sudah disosialisasikan juga. Dan kalau tadi dibahas adalah salah satunya tentang arsip kabinet, terus ada aplikasi simpan di mana kami sebetulnya masih penjajakan. Nah ini juga bagaimana untuk penilaiannya? Mohon pencerahan Bu, terima kasih. Baik, izin Bu Susi ya. Jadi untuk yang aplikasi simpan ini belum kami tanyakan Bu. Tapi bagaimana kewajiban, kan ada surat edaran dari Menpan terkait penyelamatan arsip kabinet dan arsip nomor 1 ya. Nah itu aja yang kita tanya, apakah sudah dilakukan? Yang di SE itu sudah kita tagih surat rencananya. Ini kan memang jujur ini masukan dari Direktur Akuisisi, karena setelah hasil evaluasi ternyata masih banyak yang tidak melakukan SE tadi gitu kan. Makanya kami masukkan ke pengawasan ini karena ini sebagai dorongan untuk melakukan penyelamatan arsip kabinet. Seperti itu ya Bu Susi. Bukan aplikasinya kalau untuk yang ini. Tiba-tiba langsung mules dengarnya, instrumen banyak banget. Iya, jadi mungkin ini untuk bisa untuk ketenangan bersama ini ya, untuk ketenangan bersama siap Bu. Untuk ketenangan bersama. Jujur kami sampaikan, kalau memang ada keberatan terkait dengan ini, mungkin bisa disampaikan lah di apa, nanti Ibu pelajari dulu formulirnya, kira-kira mana sih yang masih memberatkan, tolong disampaikan ke kami, nanti kami akan menjadikan bahan, artinya menjadi bahan, karena di peraturan ANRI tadi yang di KK 92 itu ada istilahnya ada celah untuk perubahan ketika pimpinan media menentukan ini belum dinilai bisa gitu loh. Jadi mohon untuk dicermati kembali itu si instrumen tadi ya. Jadi kira-kira mana sih yang saya nggak sanggup nih, tapi sanggupnya jangan hanya sendiri. Kalau yang nggak sanggup cuma sendiri berarti hanya dia nggak mau, bukan nggak sanggup. Kalau yang nggak sanggup banyak itu artinya memang rata di seluruh kementerian. Seperti tadi Sri Kandi, karena aplikasi Sri Kandi sendiri di ANRI baru beberapa kementerian yang menjadi uji coba yang untuk menerapkan itu. Nggak mungkin kita tanyakan kita wajibkan ke seluruh. Kemarin yang meskipun sudah kita tanyakan tapi kita belum jadikan penilaian. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita lanjutkan diskusi akan kita demokan dulu ya, khawatir nanti waktunya habis. Teman rekan saya sudah siap di sini, Mbak Wanda akan mendemokan penggunaan aplikasi Excel sih sebenarnya, bukan aplikasi yang aslinya gitu. Tentu untuk bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan formulir SK. Kami persilakan Mbak Wanda. Baik, terima kasih Bu Nunung atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu. Saya akan mendemokan bagaimana cara pengisian dari instrumen ASK yang terbaru. Sebelumnya, Bapak Ibu bisa, kita sudah mengupload formulir ASK yang terbaru ini, baik di link tautan yang di-share waktu Rakornas tadi, juga melalui bit.ly/waskarpusat. Izin share screen dulu. Baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah Bu. Sudah. Baik, ketika Bapak Ibu sudah mulai mendownload formulir ASK yang sudah kami sediakan, di mana formulir ASK tadi itu bisa di-download melalui link tautan yang disampaikan pada Rakornas dan juga melalui bit.ly/waskarpusat. Setelah Bapak Ibu download,
kami sarankan untuk mengubah nama file yang sudah di-download sesuai dengan instansi Bapak Ibu. Format yang sudah kami tentukan yaitu nama OPWAS atau nama Kementerian Bapak Ibu, nama instansi Bapak Ibu, underscore tahun pelaksanaan pengawasan, underscore form ASK KL. Setelah itu jangan lupa untuk disimpan. Kemudian Bapak Ibu sudah bisa mulai untuk mengisi formulir ASK. Dalam pengisian formulir ASK yang pertama, Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi data umum. Nah, di sini data umum sesuai yang tertera dalam layar Bapak Ibu. Data umum ini berisikan data-data yang bisa menunjang dalam pengisian form ASK. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengisikan kementerian, nama instansi Bapak Ibu. Kami contohkan seperti Kementerian ABC. Kemudian nomor 2, alamat instansi Bapak Ibu. Ini semua diisi dengan menggunakan huruf kapital dan diharapkan semuanya bisa terisi ya Bapak Ibu. Nomor 3, nama unit kearsipan 1 juga diisikan. Kemudian nama penanggung jawab unit kearsipan 1, peraturan organisasi kearsipan yang berlaku di lingkungan Bapak Ibu. Kemudian jumlah unit kearsipan jenjang berikutnya jika di dalam instansi Bapak Ibu memiliki unit kearsipan jenjang berikutnya. Jika tidak memiliki, cukup di strip saja seperti ini. Kemudian jumlah unit pengolah di dalam yang dimiliki instansi Bapak Ibu. Kemudian jumlah unit pengolah pada tanggung jawab unit kearsipan 1. Itu jumlahnya ada berapa. Kemudian untuk jumlah arsiparis sendiri dibagi menjadi 2, yaitu jumlah arsiparis yang dimiliki keseluruhan dari instansi Bapak Ibu dan juga jumlah arsiparis yang ditempatkan di unit kearsipan 1. Masing-masing ini terdapat arsiparis ahli dan juga arsiparis terampil. Bapak Ibu tinggal mengisikan jumlah dari masing-masing arsiparis yang dimiliki baik di keseluruhan instansi Bapak Ibu maupun di unit kearsipan. Setelah mengisi data umum, Bapak Ibu bisa langsung menuju ke sheet pernyataan dari setiap aspek. Saya contohkan untuk pengisian aspeknya di aspek kebijakan. Di aspek kebijakan, ini untuk yang nomor pertama, di komponen pemenuhan, ada kebijakan tentang tata naskah dinas. Dari sheet ini, Bapak Ibu hanya diperbolehkan untuk mengisi pada kolom yang berwarna hijau, dengan membubuhkan tanda checklist ataupun centang. Nah, dari kolom yang berwarna hijau ini, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu di kolom keterangan Bapak Ibu. Di kolom ini, kolom D, kolom keterangan. Jika di dalam kolom keterangan terdapat keterangan lihat lembar kriteria, sehingga Bapak Ibu harus mengerjakan atau mengisi terlebih dahulu lembar kriteria yang kami sediakan di kolom sebelah kanannya, sebagai contoh yang di sini. Jadi di pernyataan nomor 1 yang menanyakan tentang tata naskah dinas pada Kementerian Bapak Ibu harus melihat kriteria terlebih dahulu. Nah, di sini sesuai apa yang sudah dijelaskan sama Bu Nunung tadi, ketentuan atau muatan materi apa saja yang tertera dalam kebijakan yang Bapak Ibu punya, baik itu masih rancangan maupun yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu bisa membubuhkan tanda checklist di penilaian ini, atau juga bisa menambahkan catatan objek pengawas jika diperlukan. Misalkan untuk kita sudah menyusun rancangan tata naskah dinas, tapi prosesnya masih di Biro Hukum atau di apa, itu boleh dibubuhkan di catatan objek pengawas. Bapak Ibu juga bisa melampirkan link tautan terkait bukti dukung yang Bapak Ibu sertakan pada kolom catatan objek pengawas. Seperti ini, Bapak Ibu tinggal checklist saja. Misalkan dalam rancangan atau kebijakannya sudah ditetapkan tentang tata naskah dinas, di lingkungan Bapak Ibu sudah mengatur tentang peraturan, bisa di checklist, instruksi sudah ada, ini sudah ada, tinggal di checklist semuanya. Sampai akhir Bapak Ibu harus mengamati semuanya, apakah
di dalam kebijakan Bapak Ibu telah memuat muatan materi yang ada dalam kriteria ini. Nah, dari ketika semuanya sudah Bapak Ibu perhatikan dan sudah diisi, baik yang dimiliki maupun tidak, baik yang sudah tercantum maupun belum tercantum, sudah diisi, catatan objek pengawas juga sudah diisi jika memang dibutuhkan. Bapak Ibu tinggal melihat kolom sebelah kanan ini, total score. Total score ini adalah prosentase dari muatan materi yang ada dalam kebijakan tentang tata naskah dinas yang berlaku di dalam instansi Bapak Ibu. Dari total skor ini, Bapak Ibu bisa memilih atau untuk memilih opsi apakah di level berapakah kondisi kebijakan tata naskah dinas di lingkungan Bapak Ibu. Jika itu masih dalam rancangan, jika tadi hanya 8% yang terpenuhi, maka opsi B1 yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu yang sesuai dengan kondisi real di instansi Bapak Ibu. Total skor ini misalkan totalnya ada 60% dan masih dalam bentuk rancangan, sehingga Bapak Ibu harus mengisikan di B2. Ketika Bapak Ibu sudah memilih di B1 dan ternyata kondisinya memang di B2, Bapak Ibu diharapkan untuk menghapus terlebih dahulu untuk menggantinya di kolom B2. Bapak Ibu tidak bisa memilih lebih dari satu pernyataan, nanti akan ada peringatan untuk menghapus jawaban yang dirasa kurang benar terlebih dahulu. Seperti itu. Itu untuk pernyataan. Putus. Yang tadi putus, Neng. Oh iya, mohon maaf Ibu. Tadi sampai mana ya, Bu? Mana ya tadi? Yang atas, Neng. Sudah sampai yang sampai yang B, Wanda. Yang atas. Oh, sampai yang B. Oh ya, ini. Jika misalkan Bapak Ibu sudah terlanjur untuk memilih di B1, awalnya kan jawabannya di B1, ternyata kok ada yang kurang sesuai ya, ternyata ada pemenuhan lagi, dan nilai total skornya berada di nilai 60%. Sehingga Bapak Ibu memilih opsi yang lebih tepatnya ada di B2. Nah, Bapak Ibu diharapkan untuk menghapus terlebih dahulu jawaban di B1 untuk mengganti di B2. Ketika Bapak Ibu belum menghapus dan ingin langsung membubuhkan dua jawaban, maka tidak bisa. Akan ada peringatan untuk menghapus jawaban yang kurang sesuai terlebih dahulu dan bisa memilih jawaban yang menurut Bapak Ibu lebih sesuai. Seperti itu. Ini untuk contoh pernyataan dengan keterangan lihat lembar kriteria. Bagaimana dengan pernyataan yang tidak ada keterangan lihat lembar kriteria, seperti pada nomor 2 ini. Jumlah unit pengolah unit kearsipan jenjang berikutnya. Karena dalam keterangan tidak ada lihat lembar kriteria, Bapak Ibu bisa langsung membubuhkan tanda checklist atau silang pada jawabannya menurut Bapak Ibu paling sesuai dengan kondisi di instansi Bapak Ibu. Seperti itu. Aduh, pedot mana nih sini. Apa ya jaringannya ya, Neng? Oh sudah, maaf Bu. Iya, jaringannya Bu. Padahal dari tadi lancar. Maaf Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi untuk yang pernyataan dengan keterangan tanpa lihat lembar kriteria. Seperti contoh pada soal nomor 2, pernyataan nomor 2, yaitu unit pengolah di unit dan unit kearsipan jenjang berikutnya mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan tata naskah dinas. Di sini di dalam kolom keterangan tidak ada keterangan untuk lihat lembar kriteria, sehingga Bapak Ibu bisa langsung membubuhkan tanda checklist atau silang pada opsi jawaban yang menurut Bapak Ibu paling sesuai dengan kondisi di instansi Bapak Ibu. Misalkan, di sini baru ada 100 unit pengolah
yang baru mendapatkan sosialisasi 70. Berarti kondisi yang sudah mendapatkan sosialisasi di 50-70%. Bapak Ibu bisa langsung membubuhkan tanda checklist atau silang pada opsi C. Seperti itu. Untuk keterangan di kebijakan, karena kebijakan ada beberapa kriteria yang sangat panjang, Bapak Ibu bisa membubuhkan di kolom catatan pada aspek nomor 1 ini. Misalkan dari kebijakan tata naskah dinas, terdapat berapa sih unit pengolah dan juga unit kearsipan jenjang berikutnya, dan juga berapa jumlah unit pengolah dan jumlah unit kearsipan jenjang berikutnya sudah mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan tata naskah dinas. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi pernyataan-pernyataan untuk semua aspek yang ada di dalam instrumen. Setelah Bapak Ibu merasa yakin telah mengisi instrumen tersebut, Bapak Ibu bisa mengirimkan form ini melalui email sesuai yang sudah ada tertera pada surat, melalui email pusatakreditasi@andri.go.id atau melalui pusatakreditasi@gmail.com. Terus lagi. Mbak, boleh bertanya, Mbak? Ya. Untuk yang di data umum, ya. Untuk yang di data umum ini kan ada jumlah arsiparis di unit kearsipan. Iya. Nah, di kami ini ada unit kearsipan 1 dan unit kearsipan 2. Ini kami menuliskannya untuk unit kearsipan 1 atau seperti apa ya? Halo? Iya, Mbak. Oh, masih terdengar ya, Pak ya? Bisa diisikan di unit kearsipan 1 aja, Pak, karena yang kita potret adalah unit kearsipan 1. Seperti itu, Pak. Karena untuk yang keseluruhan sudah diakui di sini, di jumlah arsiparis di instansinya. Seperti itu, Pak. Siap, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan lagi. Oh ya, sekalian mengingatkan Bapak Ibu untuk pengiriman karena kita keterbatasan alamat, keterbatasan email dan juga storage yang ada di email, diharapkan untuk menautkan aja, melampirkan tautan atau link bukti dukungnya saja. Dan jangan lupa dalam proses pengiriman, kita juga sudah memutuskan untuk format dalam pengiriman surat, format pengiriman email, di mana Bapak Ibu pada subjek pengiriman bisa menuliskan sesuai nama filenya. Misalkan nama opwas _ tahun pelaksanaan _ pom ASCII di dalam subjek pengiriman email. Sehingga kita nanti yang akan memverifikasi bisa dengan mudah melihat, oh ini dari instansi-instansi mana saja. Untuk memfilter dari pengiriman surat yang masuk ke email kita. Setelah Bapak Ibu melakukan pengiriman email, dimohon juga melakukan konfirmasi kepada tim pengawas, terutama ketua tim pengawas. Bapak Ibu sudah bisa melihat nomor handphone dari ketua tim pengawas pada surat pelaksanaan pengawasan yang sudah Bapak Ibu terima. Seperti itu, mungkin ada yang kurang jelas. Baik, terima kasih Mbak Wanda. Nanti kita coba balas beberapa pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama dari Bu Tiara ya, terkait dengan dari BRIN ini, dari Kemendikbud. Ada paluan nomenklatur masih menggunakan kebijakan Permendikbud. Apakah bisa digunakan untuk pengawasan? Sampai saat ini karena memang itu yang masih berlaku, masih kita nilai, Bu. Tapi pasti nanti akan ada istilahnya masih ada catatan, karena tahun lalu pun kita begitu, apalagi sekarang Ristek katanya mau digabung lagi dengan Kemendikbud ya. Nah nanti saya nggak tahu lagi nanti apakah dia bisa kita lakukan pengawasan di 2 ini terus ini tahun ini atau cukup 1. Nah sama ketika ada pembubaran yang di bawah parekraf itu, yang bekraf itu bubar gitu kan, akhirnya tidak kita lakukan pengawasan di bekrafnya, tapi lebur menjadi Kemenparekraf. Jadi untuk yang ini kalau memang itu masih ada lembaganya dua-duanya ya sudah nggak apa-apa Bu, kita masih menggunakan Ristek Dikti tadi tapi pasti akan masih ada catatan, itu aja intinya. Nah kemudian ini yang kedua
Setkap diprioritaskan untuk mengikuti BIMTEK pengawasan kearsipan. Baik Bu, nanti kami akan prioritaskan untuk yang belum pernah sama sekali memiliki belum pernah mengirimkan atau belum pernah ada tim pengawas kearsipan di KL, mohon untuk bisa menyampaikan usulan ke kami, karena kami juga sedang mendata yang sama sekali belum ada dan belum, karena kami lihat dari beberapa tahun ini baru yang rajin melakukan mengirimkan laporan audit itu masih sedikit sekali, baru 14 kemarin kami datanya. Nah, berarti kan apakah karena belum terbentuk timnya, atau karena timnya kalau memang tidak mengirimkan, atau sudah melakukan tapi tidak melakukan laporan ke ANRI. Nah, nanti mohon yang sama sekali belum ada. Nanti kalau kementerian yang sudah pernah menyediakan sendiri, ya mohon, karena kami hanya ada 3 kelas untuk yang pusat, ini kapasitasnya hanya untuk 150 orang, nanti akan kita bagi menjadi 3 angkatan. Kami mohon untuk yang sama sekali yang akan kami prioritaskan, yang sama sekali belum pernah, seperti kemarin seperti LKPP sama sekali belum ada, kemudian nanti Setkap, nanti kalau ada yang lain mohon untuk juga dapat disampaikan kami, yang sama sekali belum ada tim pengawas yang ada di sana, karena khawatir nanti kan 40% ini kan kami juga ingin membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa mencapai yang 40% tadi dengan pengawasan internal dilakukan. Ini untuk yang sesi pertama kedua ini memang karena ini untuk diupload di YouTube, untuk yang di sesi pusat itu kita lakukan secara tunda. Kalau untuk yang di daerah, yang di room utama itu memang dia streaming saat ini masih berlangsung untuk yang di YouTube-nya. Untuk yang di pusat nanti setelah ini langsung kita upload ketika sudah di record oleh rekan-rekan di Pusdatin kami. Kemudian Bu, boleh nanya lagi nggak? Silakan Pak. Maaf Bu, saya Fauzan. Kebetulan lagi nggak enak badan nih, jadi nggak pakai foto dulu. Terkait dengan pengawasan internal di kami Bu, jadi tahun 2020 ini kami juga melakukan pengawasan kearsipan internal secara daring. Yeah. Yang mungkin akan agak menjadi kendala di kami itu ketika dalam tahap penciptaan arsip, di mana penciptaan arsip di kami saat ini sudah menggunakan elektronik Bu. Nah, otomatis kan apakah nanti untuk kayak di faktor pemeliharaan daftar penyusunan daftar berkas, daftar isi berkas dan lain-lain itu memang harus tetap menjadi satu kewajiban ya, berarti ya. Itu yang nomor 1. Terus terkait dengan GNSTA Bu, GNSTA itu tadi juga masuk ke dalam reform ya Bu ya, kalau nggak salah ya, GNSTA. Iya. Nah, kami sebenarnya Setnek sendiri sejak tahun 2020 juga sudah mau GNSTA, tapi baru sebatas wacana, ternyata ada pandemi nih Bu. Jadi makanya sampai saat ini GNSTA belum bisa kami lakukan, dan apakah rencana itu nanti juga bisa menjadi salah satu penilaian meskipun di tahap berapa gitu, bisa ya Bu ya? Ya bisa Mas. Terus yang ketiga terkait dengan reform yang masalah pemberdayaan sumber daya kearsipan. Saya lihat di situ kok dikunci gitu loh. Jadi di situ dikunci hanya untuk misalnya pemberian piagam penghargaan kepada unit pengolah terbaik, pemberian penghargaan kepada arsiparis teladan terbaik. Itu bisa nggak Bu, nggak diolah, nggak dikunci di situ, tapi dikasih opsi lain gitu loh. Ketika nanti kita ngasih isi dan ternyata itu bisa dipertimbangkan dalam salah satu hal pengembangan SDM kearsipan, itu tetap bisa dinilai, jadi tidak dikunci. Contohnya Bu, ya misalnya ya pengikut sertaan diklat teman-teman arsiparis kerjasama dengan Koika itu satu, itu kan banyak banget dan outcome-nya kan jelas. Terus keikutsertaan dalam program KSST kearsipan di mana Indonesia saat ini menjadi pengajar bagi negara-negara yang lebih kurang bagus kearsipannya kayak Suriname, Timor Leste, Palestina. Nah, saya kan saat ini juga baru melaksanakan itu Bu. Jadi apakah bisa yang sumber daya kearsipan atau manusia kearsipan tidak dikunci hanya sebatas memberikan piagam penghargaan kepada unit kearsipan atau unit pengolah dan kepada arsiparisnya. Terima kasih Bu, itu aja Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Fauzan atas masukannya. Jadi tadi terkait yang internal untuk di penciptaan ketika sudah elektronik,
apa namanya, coba dimasukkan saja yang ada form-formnya itu yang kemarin sama seperti di Kementerian Keuangan, kita juga sudah lakukan itu. Jadi formnya tetap dipakai, form yang dari ASKI itu tetap dipakai untuk yang penciptaan. Cuman kalau memang tidak dimungkinkan untuk dinilai karena menggunakan yang istilahnya yang sudah elektronik, itu dinolkan pembaginya. Jadi secara keseluruhan tidak akan berpengaruh kepada nilai. Jadi dinolkan. Kalau misalnya ukuran kertas kan nggak mungkin ditanya dengan yang tercipta secara elektronik. Ukuran kertas, berat kertas itu nggak perlu ditanya, jadi dinolkan. Seperti itu Mas Fauzan. Tapi untuk beberapa hal kayak penomoran atau mungkin penanda tangan itu kan itu masih bisa yang masuk ke dalam komponen di penciptaan itu ditanyakan atau terkait dengan pengamanan, penyampaian dan lain sebagainya, itu ada yang memang materi itu masih bisa kita tanyakan. Kalau yang sama sekali tidak bisa ya kita tidak usah tanyakan, jadi kita nolkan untuk pembaginya, sehingga nanti nilai standarnya akan berkurang. Begitu ya Mas Fauzan ya, terkait dengan yang penciptaan di arsip elektronik. Kemudian untuk GNSTA, iya, untuk GNSTA ini memang ada tingkatannya, apakah sudah direncanakan, apakah sudah dianggarkan, seperti itu. Jadi kalau merencanakan saja ya ada, tapi nggak nol gitu lah, ada penilaiannya lah, nggak 100, nggak yang harus sudah jalan itu nggak, tapi ada level-levelnya. Seperti itu Mas Fauzan. Kemudian untuk yang di SDK ini terima kasih sekali masukannya, nanti akan kami coba sampaikan. Jadi mungkin ada tambahan pernyataan, misalnya ada reform bentuk lain ya terkait dengan sumber daya, mungkin bisa menjadi pilihan atau opsi. Kira-kira dia akan memunculkan opsi lain apa yang memang bisa, tadi mungkin bisa menampung juga yang inovasi bidang kearsipan yang Bu Dini sampaikan, bisa masuk ke dalam reform-reform yang memang tidak jadi hanya tidak dikunci seperti yang sudah ada di instrumen saja. Sebenarnya banyak yang inovasi ataupun kegiatan-kegiatan yang lebih, yang upaya lebih yang sudah dilakukan oleh Kementerian Lembaga. Cuma tadi kalau mau kita masukkan semua itu khawatirnya ada yang keteteran gitu, yang nggak bisa mengejar itu, kasihan gitu. Kita pertimbangannya lumayan banyak ketika menyusun instrumen ini sebenarnya. Kalau yang sudah tinggi-tinggi, saya yakin ini sudah habislah dilalap gitu. Untuk yang wajib-wajib sudah dilakukan semua, saya yakin itu untuk yang nilainya udah bagus-bagus. Nah, tapi kita juga harus melihat rekan-rekan kita yang nilainya masih di bottom gitu kan, masih di bawah, itu masih kurang gitu kan. Ya kita juga ingin mendorong, jangan sampai malah mereka jadi lemah, kok susah banget yang ngerjain arsip lah. Nah, makanya kita agak susah gampang ketika menyusun instrumen ini. Tapi akan kami coba sampaikan untuk kita coba masukan mungkin di dalam revisi yang berikutnya terkait dengan kemungkinan untuk tidak mengunci jenis inovasi maupun reform yang ada di sumber daya maupun di aspek-aspek yang lain. Seperti itu ya Mas Fauzan. Kemudian ini ada pertanyaan di chat juga dari Mas Galih dari Kemenkomarinvest terkait sampel pengawasan internal, ada 6 UK, 2 dan 41 UP. Kami mengambil sampel 6 UK dan 23 UP. Nah, berarti kalau ini kita lihat aja jumlah totalnya. Jumlah total itu berarti ada 47. Kalau 47 berarti kita lihat di Slovin 32. 6 plus ini 6 UK dan 23, atau kita ambil 41-nya ya, 41-nya dia 29. Nah, berarti harusnya 29 UP kalau mau di Slovin, karena UK itu sebenarnya wajib itu kalau UK 2. Karena dia satu tempat sebenarnya dengan ininya. Jadi untuk yang Kemenkomarinvest ini ditambah lagi untuk UP-nya menjadi 29 karena dia ada 41. Total skor pada formulir ASKE diulang kembali. Bentar. Skor. Ini yang di paparan atau yang di ini ya? Sorry. Lagi. Stop. Ini Ibu siapa tadi dari tanyanya hilang. Sudah nampak ya Bu ya untuk total skor pembobotan. Yang ini apa yang mana ya?
Untuk materi sebenarnya bisa dicantumkan, sudah bisa diunduh, Bu. Ibu silakan mengunduh saja untuk yang mana yang dibutuhkan. Kemudian surat pengajuan BIMTEK pengawasan ditujukan kepada direktur apa? Ini ditujukan kepada Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang mengajukan untuk yang usulan peserta BIMTEK, silahkan ke Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan. Kemudian pengisian mandiri ada pendampingan dari Andri. Nah, ini untuk yang pendampingan terus terang karena kami juga terbatas ini kami akan lakukan secara workshop besok, mulai besok. Jadi untuk di kementerian lembaga jadwalnya adalah kementerian di hari Rabu tanggal 21, kemudian untuk LPNK di tanggal 22 dan di hari Jumat kita ada untuk yang LNS. Itu jadwal itu sudah kami sampaikan beserta link Zoom-nya melalui surat pemberitahuan pengawasan. Jadi akan kita lebih lanjut untuk yang bagaimana mengisi formulir ASKE. Jadi akan ada workshop lebih lanjut. Besok lebih lama lagi waktunya daripada yang hari ini. Kemudian untuk kalau misalnya ada yang kesulitan, silahkan berkoordinasi langsung dengan masing-masing tim pengawas. Jadi jangan sampai ketika bingung terus diam gitu ya. Yang penting ketika ada yang kurang, silahkan bertanya kepada masing-masing PIC-nya, tim pengawas. Nanti kalau ketua timnya sibuk, dia akan melimpahkan ke anggotanya, nggak apa-apa. Tapi nanti akan dikasih nomornya oleh ketua tim tadi, siapa yang bisa dihubungi. Karena di surat pemberitahuan sudah ada masing-masing ketua tim ya, jadi silahkan untuk berhubungan dengan ketua tim. Dan dalam masa sebelum katakanlah kementerian itu sebelum 11 Mei, silahkan untuk berkoordinasi, tidak apa-apa. Sepanjang pengawasan pun nggak bisa. Jadi istilahnya jangan ditunggu sampai akhir. Jangan ditunggu sampai akhir karena khawatir nanti semakin banyak ke sana, beban untuk melakukan verifikasi juga semakin banyak. Nah, nanti khawatirnya nanti malahan ketumpuk-tumpuk. Jadi lebih baik kalau memang bisa nyicil, misalnya kalau dengan link kan, Bu mohon diperiksa ini untuk yang bukti nomor ini sudah kami upload. Jadi kan kita tim pengawas ini bisa sambil nyicil untuk memeriksa verifikasi kalau ada kekurangan. Jadi tidak langsung pada saat terakhir itu ngumpul jadi satu gitu. Kasihan juga nanti tim pengawasnya ya. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bisa melakukan pengiriman itu juga kalau bisa menggunakan link itu secara nyicil dan diinfokan ke kami. Kalau misalnya ada perubahan, oh ini buktinya kami ganti, silakan saja kami diinformasikan. Jadi bukan berarti bahwa nanti terus diam gitu ya begitu ini, terus nanti terakhir tanggal 11 ya semuanya ngirim tanggal 11 gitu kan, kami juga butuh waktu untuk verifikasi dan lebih baik ketika ada kekurang jelasan, kurang pahaman, kita sama-sama transparan, untuk buktinya sama-sama yang diakui yang mana gitu kan, yang penting kan seperti itu sebenarnya, sehingga tidak ada kerugian bagi Bapak Ibu sekalian gitu, karena bisa juga saling menjelaskan kan, oh dimaksud seperti ini misalnya. Kemudian Kemendak minta diberi slot 3 plus 5 orang, nanti Ibu, ya nanti kami coba catat dulu, kemudian pengawasan tunai di tahun ini, tim pengawasnya harus ada dari auditor atau inspektorat atau tidak? Sebaiknya ada Bapak Ibu sekalian, kalau untuk melakukan pengawasan kearsipan. Sehingga kita ada penguatan dari inspektorat terkait penyelenggaraan pengawasan kita. Tapi kalau memang tidak ada, ya sudah. Yang penting dilakukan saja dulu gitu. Kalau hanya karena auditornya, kan ada juga auditor yang nggak mau untuk melakukan pengawasan kearsipan terus jadi nggak jalan kan, yang dirugikan adalah kementerian itu sendiri. Jadi yang penting jalan. Kalau memang nggak ada dari auditornya, nggak ada yang bersedia ya sudah. Tapi kalau ada lebih baik dilibatkan karena memang kita saling sinergi ya antara pengawasan kearsipan dan pengawasan keuangan juga gitu. Kemudian pendampingan untuk kami di BKPM, ini pendampingan dalam rangka apa ya? Kalau penataan kearsipan bukan dengan kami, nanti penataan kearsipan mungkin pendampingnya dengan Deputi Bidang Pembinaan. Bu Siti. Ya, silakan. Saya dari Sekretariat Kabinet, Bu. Mohon izin, saya agak nyela dikit ya Bu, ya lagi menyampaikan. Ya Bu, mohon izin Bu. Kami dari Sekretariat Kabinet memang tadi teman-teman kami menyampaikan apakah setup bisa diprioritaskan. Memang terima kasih Bu Siti sudah intinya menjawab bahwa setup bisa diprioritaskan. Memang terus terang Sekretariat Kabinet selama ini sepertinya vakum mengikuti kegiatan kearsipan. Nah,
kami baru mulai mengikuti kegiatan kearsipan, terutama yang pengawasan arsip di 2019. Itu setelah kami juga mengunjungi ANRI, karena intinya kami tidak terinformasi selama ini. Dari teman-teman, mungkin dari teman-teman Seknek yang sebagai pembina arsiparis di Setkap itu tidak pernah, mungkin mohon izin Mbak Dini dan teman-teman Seknek yang ikut hadir, kami tidak pernah terinformasi dengan baik itu pembinaannya maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, terima kasih dengan adanya pengawasan kearsipan, Setkap bisa ikut terlibat sehingga bisa membenahi kearsipan di Setkap. Intinya seperti itu, Bu. Dan harapan kami untuk pengawasan kearsipan ini sebagai tadi yang disampaikan oleh Bu Zita bahwa menjamin ketersediaan arsip, menjamin keselamatan arsip, dan meningkatkan pelayanan kearsipan. Ini harapan kami. Jadi tidak semata-mata nilai besar gitu kan, Bu, tapi bagaimana 3 hal itu bisa tercapai. Nah, ini menarik buat kami juga, Bu, karena Setkap ini memang tertinggal jauh, terutama tidak pernah ikut BIMTEK. Selama ini tidak pernah ikut BIMTEK. Jadi mohon nanti kami memang diprioritaskan ya, Bu Siti ya. Kedua, terkait dengan sarana prasarana. Terus terang kami Sekretariat Kabinet memang meminjam gedung dari Seknek, Bu. Jadi memang ruang kami terbatas, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau dinilai mana ruang kerjanya arsip, mana ruang pelayanan arsip, mana ruang penyimpanan arsip, kami akan nilainya nggak akan bagus terus, Bu. Itu akan pasti nilai kami akan jauh di bawah Seknek karena kami pinjam. Nah, ini mungkin suatu hal buat kami, justru masukan buat ANRI nih, mungkin ada implikasi konsekuensi ke ANRI juga, bahwa saya juga berterima kasih karena akhirnya kita aktif dengan ikut ini, sehingga ANRI pun memperhatikan kami. Ada tawaran untuk peminjaman ruang arsip, Bu, sewa ruang arsip. Nah, ini juga untuk sewa ruang arsip masih terbatas, Bu. Kami baru dapat 1.000 ya, Mas ya. 1.800 box, ini bertambah 800 box. Nah, ini mungkin jadi pemikiran juga, hasil dari pengawasan arsip ini tidak semata nilai, tapi bagaimana yang kurang-kurang di KL, terutama untuk sarana prasarana bagi KL yang tidak punya gedung sendiri, itu bagaimana implikasinya atau konsekuensinya, ada kebijakan untuk membangun gedung kearsipannya ANRI untuk bisa menambah ruang penyimpanan arsip. Ini mungkin, Bu, yang mungkin masukan dari Sekretariat Kabinet. Nah, kemudian berikutnya, Bu, terkait dengan arsiparis. Ini menarik buat kami juga bahwa memang ditekankan untuk ada central file ya, Bu, ya, di setiap unit kerja. Nah, itu ada petugas pengelola arsip. Mungkin juga masukan buat ANRI bahwa Setkap sebenarnya mau juga menambah arsiparis gitu ya, Bu, ya. Tapi ternyata dari Kemenpan RB kan untuk formasi itu dibatasi gitu kan, Bu. Tidak serta-merta dengan ada kebutuhan itu formasi dibuka lebar-lebar. Kami hanya kemarin aja hanya dapat 1 orang, 1 formasi. Jadi hanya nambah 1 arsiparis. Nah, seperti itu mungkin perlu jadi pertimbangan. Jadi enggak Bu ya. Kami juga mau lah nilainya tinggi. Baik, apalagi Setkap dulu tahun 2011 pernah berjaya loh, Bu, arsip menjadi juara 2 nasional arsipnya Setkap. Tapi terus tenggelam karena nggak pernah ikut apa-apa. Kebetulan saya diberi kewenangan menjadi Kapus Datin. Saya mulai bergerak ini, Bu. Akhirnya saya ikut ini, tapi dengan rasa malu, nilainya kecil gitu loh, Bu. Tapi tidak apa, ini awal yang baik untuk membenahi arsipnya Setkap. Tapi paling tidak juga terinformasi bahwa banyak hal yang perlu dibenahi di setiap KL, terutama Setkap. Tadi macam-macam, Bu, diklatnya, sarana prasarananya, yang itu mungkin yang perlu jadi perhatian teman-teman ANRI juga. Demikian, Ibu, terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Ya, terima kasih Bu Yuli ya dari Pusdatinnya Setkap. Jadi ya saya sudah janji, Bu, jadi nanti untuk Setkap kami prioritaskan karena memang belum pernah melakukan. Akan kami silih lagi yang belum pernah mengirimkan lagi, itulah yang akan kami prioritaskan untuk diikutkan ke BIMTEK pengawasan kearsipan. Kemudian tadi terkait dengan sarana, Bu. Memang kalau untuk kelompok yang ketiga ini banyak kok, Bu, bukan hanya di Setkap saja. Mungkin
kalau Ibu perhatikan tadi seprintas di tayangan itu ada yang nilainya masih di bawah 7 gitu kan Bu ya, masih di bawah 10 digit, masih 1 digit lah. Itu artinya apa? Surprise-nya sama sekali belum ada. Tetapi itu sebenarnya kan kalau bangun gedung sekarang juga susah karena kan semuanya akan pindah ke IKN Bu, ke Ibu Kota Negara Baru. Pasti akan terjadi penolakan ya dari Kementerian Keuangan terutama, karena semuanya pasti akan diarahkan nanti bukan smart city itu nggak perlu gedung yang ini, apalagi nanti semuanya sudah pakai SPBE. Nah ini kan sekarang sebenarnya hanya tinggalan saja. Jadi karena memang arsip yang selama ini tuh dikemanain itu kan bukan yang arsip yang ke depan tapi arsip yang sudah ada, itu bagaimana pengelolaannya itu kan tetap harus kita lihat yang memang saat ini masih tercipta secara manual atau non elektronik, harus bagaimana penyimpanannya. Nah, nanti untuk yang terkait sarana memang kekurangan yang ada di lembaga, khususnya untuk lembaga non struktural, biasanya itu yang memang masih terbatas kemampuan penyediaannya. Nanti akan coba kami sampaikan Bu, mungkin kita tidak bisa harus berdiri satu, bisa yang penting fungsinya Bu. Ya. Yang penting fungsinya, bahwa dia ada fungsi untuk menyimpan ruang, fungsi ada ruangan yang berfungsi untuk menyimpan arsip inaktif gitu kan Bu. Jadi itu ada yang difungsikan itu sudah terpenuhi gitu Bu. Karena di instrumen kami juga dimungkinkan tidak hanya satu ruang penyimpanan arsip yang dinilai. Misalnya dia punyanya kalau nggak salah di kementerian lain itu ada yang sampai punya di masing-masing UP-nya Bu, di masing-masing eselon satunya yang ada ruang simpannya. Unit kearsipan satunya sendiri malah nggak punya. Jadi kita bisa yang penting itu pengendaliannya masih di UK-nya, itu artinya itu menjadi record centernya UK, meskipun dia tersebar di masing-masing unit eselon 1. Kadang-kadang kan karena keengganan menyerahkan ke unit kearsipan karena memang belum punya ruang simpan sendiri, mereka ada menyisihkan ruangan di satu dirjennya atau di satu deputinya, misalnya dia menyediakan satu ruangan sendiri untuk menyimpan arsipnya dia khusus gitu Bu. Itu nggak apa-apa, tapi pengendaliannya ada di biro umum, jadi diserah atau bukan biro umum ya, di unit kearsipannya, karena nggak semuanya biro umum. Nah nanti di unit kearsipannya mengendalikan itu, jadi ada berita acara pemindahan, berarti penguasaan atas ruangan itu memang masih dalam kendali unit kearsipan, itu kita nilai juga Bu. Jadi meskipun itu arsipnya masih katakanlah masih melekat dengan unit pengolahnya itu Bu, tapi harus ada pemindahan dulu, itu sudah kita akui. Jadi kita memang ada penyesuaian terkait dengan surplus ini Bu, meskipun sebaiknya atau idealnya ya pasti terpisah ya Bu, terpusat misalnya satu ini. Nah tadi terkait kemampuan kita menyediakan, memang kapasitas ruang simpan di kami juga terbatas Bu. Itu aja kemarin kita malah, itu kan terkait dengan yang Setkap waktu itu nyimpan di Pusjasa ya Bu ya. Nah, itu hanya dibatasi hanya sampai 1.000 saja, karena memang terbatas sekali Bu. Ini malah justru pindah Bu dari gedung, itu kan makanya depot Andri. Sebenarnya itu kalau dibilang menyalahi juga nggak salah juga gitu kan, karena itu ruang menyimpan arsip statis tapi digunakan untuk menyimpan arsip inaktif. Nah, jadi kemungkinan untuk kemungkinan ini ya saya nggak tahu apakah masih tersedia atau tidak kapasitasnya penyediaan itu gitu Bu. Tapi bisa ada alternatif lain Bu, kami juga melakukan akreditasi terhadap lembaga jasa penyimpanan arsip. Jadi kalau memang ada yang mau menyimpankan arsip ke lembaga penyimpanan swasta, itu dilakukan kepada lembaga yang sudah terakreditasi. Harapan kami seperti itu. Minimal kondisinya akan lebih baik daripada yang sama sekali kita tidak pernah lakukan akreditasi Bu. Seperti itu ya Bu ya, bisa untuk menjawab ketika ada keluhan tidak mempunyai sarana prasarana. Kemudian untuk arsiparis Bu, ya memang kalau beberapa tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir justru malah kami sama sekali tidak memperhitungkan jumlah arsiparis. Arsiparis yang penting ada deh gitu, ada ya kita nilai, meskipun jumlahnya mungkin belum sesuai dengan beban kerja, paling hanya masuk ke rekomendasi, tapi tetap kita nilai, jadi tidak nilainya tetap 100, tapi ada catatan bahwa dia belum sesuai dengan beban kerjanya gitu, masih perlu penambahan. Nah untuk kedepannya memang ada penilaian Bu, ada, tapi nanti kita kembalikan lagi ke APK-nya, apakah sudah sesuai dengan beban kerjanya atau belum. Itu sih Bu, jadi untuk sementara ini kita masih tetap lakukan penilaian seperti itu. Jadi untuk ketersediaan arsiparis. Gitu ya Bu ya, penjelasan kami. Baik. Nah ini untuk terkait dari pernyataan Bapak Suparno dari Kementerian Koperasi, ada perubahan SOTK, apakah bisa dalam pengawasan masih menggunakan peraturan arsip dengan SOTK yang lama karena perubahannya pada bulan Januari.
Ya silakan Pak, karena untuk masa pengawasannya adalah tahun 2020. Jadi yang kita lakukan pengawasan, meskipun kita lakukan pengawasan 2021, arsip-arsip yang tercipta di 2020 yang kita nilai. Kecuali memang ada yang bisa kita susulkan di 2021 silahkan. Tapi di 2020 kita utamanya adalah arsipnya dari situ, bukti-buktinya. Ini dari Marinvest lagi terkait dengan visitasi. Ya silakan aja Pak. Kalau misalnya memang dia karena kondisi pandemi memang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara aktif, artinya kita melakukan pasif. Kalau memang bisa sebagian kita lakukan secara aktifnya nggak masalah. Jadi konsepnya hanya sebagian saja yang kita mungkin kita lihat yang nilainya tidak wajar, itu kita lakukan verifikasi langsung. Itu silakan saja nggak apa-apa. Jadi ya memang harus ada yang kita yakini benar-benar gitu, memang nilainya wajar gitu. Kalau memang nggak wajar, kalau misalnya nilainya sama, semua pasti kan aneh gitu. Ya, jadi silakan saja kalau misalnya tidak dilakukan visitasi keseluruhan, disampel saja berapa yang bisa dilakukan secara langsung. Terima kasih Bu. Ya. Kemudian terkait dengan yang BKPM, pendampingannya untuk pengawasan karsipannya, silakan Ibu nanti koordinasi dengan ketua tim pengawas instansi di BKPM ya Bu ya, ada di surat yang kami sampaikan untuk nomor kontaknya, silakan berkoordinasi untuk bisa minta pendampingan ke sana. Nah, Kementerian PPA, Diklat. Nah, kalau Diklat kami nggak bisa jawab Bu, karena untuk Diklat itu kewenangannya Pusdiklat. Nah, nanti Ibu langsung coba hubungi ke Pusdiklat saja, karena ini kalau kami hanya terkait dengan bimbingan teknis pengawasan karsipan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini Bu Susi raise hand, apakah mau bertanya? Izin Bu, tidak, itu tadi. Oh, tadi. Jadi enggak. Baik. Bapak-Ibu sekalian, karena waktu juga yang sudah hampir mendekati jam 12 ya, sudah azan juga, kami cukupkan sampai di sini. Jadi nanti untuk mohon kesediaannya untuk besok yang hadir diharapkan yang lebih teknis yang nanti akan mengisi formulir. Jadi yang sudah hari ini mungkin besok bisa digantikan dengan yang lain karena jumlah linknya untuk satu itu hanya untuk 100 link, 100 akun, jadi terbatas karena kami memang juga borongan dengan yang lain, jadi mohon untuk peserta jangan yang sudah sekarang, mungkin gantian yang besok gitu, biar yang lain juga bisa lebih memahami terkait dengan instrumen ini. Saya rasa cukup sekian Bapak Ibu sekalian, kami selaku panitia mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jadi kami cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.